Ya merokok dulu. Mulut kering itu. Iya, itu lagi. Dia lupa tertekan ya santai. Teman-teman Papua di Gorontalo tuh biasa sebut kawan sendiri tuh rektor Universitas Muhammadiyah. Itu biasa orang sebut. Iya, ini kan tidak boleh satu kampus rektor dua. Jadi itu bagaimana? Komplain dari kawan untuk menjelaskan itu. Silakan. Selamat, ini jam berapa ya? Selamat sore untuk kita semua, teman-teman yang menonton video ini. Hari ini kebetulan di tanggal 4, Rabu tanggal 4 Mei, hari keempat dari libur lebaran. Diperkenalkan saya Dani dari Anwenda Official channel YouTube. Kami langsung tanyakan kepada teman untuk menjelaskan, memperkenalkan namanya dan apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu saya persilakan. Yang baik, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan pertolongan saya bisa ada di tempat ini dan dengan kemenangan indah ini kita berada di sini dengan selamat keadaan aman. Ya. Dan saya perkenalkan, nama saya Remi Telengen. Remi Telenggen, ya. Remi Telengen, asal dari Kabupaten Puncak Jaya. Ya. Saya di sini kuliah Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ya. Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Peternakan. Ya. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan nama teman kita yaitu Remi Telenggen yang berasal dari Puncak Jaya, yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang mengambil jurusan peternakan. Dan semester berapa? Sekarang semester 14. Oh, sedikit lagi dia teman-teman. Bahaya ini. Jadi tapi semester 14 proposal proposal sudah, ya, hasil sudah, tinggal menunggu tinggal skripsi. menunggu skripsi. Oke. Terima kasih. Jadi terancam deo tapi di detik-detik terakhir tinggal skripsi. Jadi masih selamat. Jadi mungkin pihak kampus akan memberikan kelonggaran karena sudah di akhir. Oke. Sekarang bertepatan dengan tujuan kami datang ke sini. Kebetulan teman ini dia bekerja sambil kuliah, bekerja di salah satu laboratorium atau salah satu kandang yang milik kampus. Nanti beliau akan jelaskan, teman kita akan jelaskan, tetapi di sini sangat menarik kenapa kami harus datang wawancara teman, karena kami merasa ini penting untuk kami wawancarai, ambil hal positifnya, pengalaman dia, bagaimana dia terlibat bekerja di sini. Oleh sebab itu di tempat ini teman bisa jelaskan apakah ini kawan sebut dengan laboratorium atau kandang atau apa. Jadi teman bisa jelaskan dan bagaimana awal mula kawan terlibat di sini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya dari awal saya pertama terlibat di sini karena dosen. Ya. Karena dosen saya, dosen peternakan selaku prodi peternakan juga, melalui dia saya terlibat di salah satu dulunya itu masih lahan pertanian. Ya. Sebelum usaha kampus ini dulunya itu masih lahan pertanian. Ya. Tempat lab pertanian. Ya. Namun sekarang sudah jadikan salah satu usaha kampus. Ya. Yaitu BUMK, Badan Usaha Milik Kampus. Badan Usaha Milik Kampus, BUMK ya. BUMK. Jadi di sini isinya tuh laboratorium. Ya. Laboratorium Lapan Terpadu Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi itu teman-teman, laboratorium Lapan Terpadu Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi jelas ya, clear ini laboratorium. Oke, teman bisa lanjut. Awal mula teman bergabung atau terlibat di laboratorium ini dari dosen ya? Iya. Iya, dosen itu. Dan apakah teman langsung karena dosen yang mengajak teman langsung mengiyakan atau motivasi untuk teman kerja sini selain dosen? Silakan. Mungkin saya
selain kuliah kerja di sini itu yang pertama mungkin salah satu jurusan saya peternakan, Ya, dan salah satu usahanya juga peternakan, makanya saya langsung menarik dan saya langsung bersedia untuk bekerja sebagai karyawan iya. peternakan di sini. Oke, jadi kebetulan jurusan dia peternakan, jadi niat dia untuk sekaligus mendapat teori di kampus dan praktek sekaligus. Jadi itu positif, sangat positif buat teman kita. Jadi tidak ada paksaan orang lain. Nah, kemudian di sini kan laboratorium lapang terpadu ini kawan dengan beberapa karyawan yang ada kerja di sini mengelola beberapa kandang, dan di dalamnya ada beberapa jenis hewan, misalnya ayam, sapi, bebek atau ikan, apa-apa saja. Jadi silakan teman bisa jelaskan beberapa kandang yang ada di sini dan berapa jenis hewan yang dipiara. Ya, di sini ada beberapa kandang. Yang pertama kandang ayam, ada ayam dua itu untuk pembesaran. Ya, Itu dari ayam DOC untuk tujuan untuk pembesaran. Setelah pembesaran pindah lagi ke belakang itu untuk ada kandang baterai. ya, Namanya kandang baterai itu untuk produksi, ada di belakang. Terus ada lagi kandang sapi, ya, dan ada lagi kandang kambing. ya. Terus ada kolam lagi, kolam hortikultura, laboratorium hortikultura. Oh, di kolam itu ya, ada ikan apa saja? Ikan mujair, Mujair, gabus, gabus, dan ada beberapa ikan lagi. lele, Lele ya, lele lagi, lele pasti. itu sudah ada di Ya, belakang samping ini. di belakang kita. Dengan di tengah situ ada tempat agribisnis, lahan Agribisnis, Situ ya. ada tanaman-tanaman juga di situ. Tanaman agribisnis. Iya. Ya. Jadi selain ayam, sapi, kambing, dan ayam sudah disebutkan ada beberapa jenis tadi. Kemudian ada kolam ikan, ada beberapa jenis kolam ikan, dan kemudian ada beberapa jenis tanaman juga agrikultur yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian di dalam lingkungan laboratorium lapang terpadu ini berapa jumlah karyawan? Jadi ini dia punya lingkungan ini besar sekali. Jadi dari semua yang hewan yang dipiara sini kan pasti bukan teman sendiri. Iya. Jadi pasti banyak karyawan juga. Jadi berapa jumlah karyawan tetap yang kerja di sini? Jumlah karyawan? Ya, jumlah karyawan tetap kerja di sini ini ada 6 orang. 6 orang. Iya. Ya. Itu pekerja tetap. Iya, tetap. Mahasiswa semua? Tidak, yang lain yang mahasiswa cuma ada 2 orang. Oh, mahasiswa Mungkin cuma 2 orang. Salah satunya saya, ada yang satu lagi itu sudah ada pulang kampung lebaran jadi. Oh iya, 2 orang ya. Jadi 1 lebaran pulang kampung tinggal dia. Kemudian yang 4-nya? Yang 3-nya itu yang 3. sebagian dosen dan sebagian staf kampus. Iya, jadi 3 orang dari 6 orang itu 1 orang dosen. 1 orang dosen, Yang 2 orang staf. 2 orang staf kampus. Oke, itu karyawan tetap yang kerja di sini. Nah, kemudian misalnya untuk tempat tinggal, teman sendiri tinggal di sini atau di asrama? Untuk tempat tinggal, tidur. Tinggal di sini. Oh, di di sini di asrama juga. jadi asrama di sini juga. Jadi itu teman-teman, sudah disediakan tempat untuk tempat nginap di lingkungan laboratorium lapang terpadu ini. Tetapi teman juga kadang biasa menyempatkan diri untuk ke asrama, asramanya teman-teman mahasiswa Papua. Jadi untuk tempat tinggal sudah ada. Kemudian ada pertanyaan berikut, kita perlu tanyakan di sini. Yang jelas hewan banyak yang dipiara. Itu tidak terlepas dari makanan. Jadi jenis makanan yang diberikan, kemudian makanannya apa-apa saja. Jadi untuk jenis makanan sendiri, misalnya ayam, sapi, kambing, ikan, itu bagaimana? Untuk menjelaskan itu silakan teman. Ya, baik, terima kasih. Kalau
Untuk makanan kalau ayam memang dia sendiri. Ayam kalau dia saran dari awal dari DOC itu dia makanannya itu dari makanan toko, tapi itu namanya konsentrat. Konsentrat itu dari toko. Iya. Ya. Jadi itu dari ayam dari nol DOC pemeliharaan sampai umur dia 3 bulan, 3 bulan atau 4 bulan begitu. Jadi itu makanan konsentrat untuk hewan yang dari 0 sampai dengan 0 DOC sampai dengan 3 atau 4 bulan. 4 bulan. Setelah Nah, itu, kemudian itu pembesaran, setelah itu pindah lagi ke kandang baterai. Itu Iya. untuk persiapan untuk produksi telur. ya. Produksi telur itu makanan beda lagi. Oh, jadi dari 0 sampai 3 atau 4 bulan itu dari situ dipindahkan ke kandang baterai kandang baterai, atau kandang produksi. kandang produksi. Nah, jadi itu untuk menghasilkan telur dan yang sudah berumur ya, Iya. istilahnya. Nah, jadi dipindahkan ke kandang baterai. Oke. Nah, kemudian selain konsentrat itu makanan apa-apa saja? Dan selain konsentrat itu makanan kalau sudah pindah di kandang baterai berarti itu ya campur. Ada berapa jagung, Ya, konsentrat, ya. dedak atau konga. Apa? Dedak, konga Ya. yang ampas-ampas padi gini. Iya, konga. Konga, terus tokmis. Tokmis. Tokmis itu dari toko. Itu Iya. dia campurannya. Jadi semua dia campur semua. Iya. Campur Jadi semua. diaduk, dicampur. Iya, diaduk campur. Oke. Lalu kemudian itu kasih makannya itu pagi, Oke. siang. Pagi jam 6 pagi, baru siang jam 12. Oh, jadi pagi jam 6 makan, artinya sarapan, Iya, kemudian siang jam 12. jam 12. Sore atau malam tidak? Sore malam tidak. Oh, berarti cuma manusia saja yang makan sore ya, Iya. teman-teman. Atau malam. Nah, jadi hewan cukup makan pagi dengan siang. Itu cuma ayam. Ya, itu ayam. Nah, kemudian untuk makanan sapi dengan kambing, itu gimana? Kalau makanan sapi nih kambing itu mungkin tanaman yang salah satunya di sini ada tanam rumput gajah. Iya, Rumput gajah itu ada di sebelah sana. rumput gajah ya. Rumput gajah itu sapi. Iya. Dengan yang selain itu biasa beli juga di pasar daun jagung. Iya. Daun jagung Iya. biasa beli di pasar. Iya. Itu kalau Daun jagung. daun Iya. jagung. Daun milo juga. Nah, untuk itu makanan sapi. Makanan sapi. Kemudian makanan kambing. Makanan kambing itu makanan kambing ini tidak beli. Tidak beli ya. Tidak Iya. beli. Cuma Berarti tidak ada anggaran yang keluar. tidak Jadi ada. dicari makanannya. Ada memang ada khusus ada, tapi Ya. saya mungkin sementara saya belum pakai untuk ini. Cuma makanan tumbuh-tumbuhan yang lokal saya kasih makan. Iya. Salah satu nama lantoro. Lantoro ya. Lantoro, baru ada beberapa jenis tumbuhan juga. Ya. Ada beberapa jenis tumbuhan. Oke. Jadi itu sudah dijelaskan tadi, sapi dan kambing tidak dicari makanannya di pasar atau dibeli, tapi ada sebagian makanan misalnya ada yang bisa dibeli di toko dibeli, tetapi hampir rata-rata sebagian besar dari alami, jadi rumput alami. Nah, kemudian ikan, untuk makanan ikan sendiri bagaimana? Apakah dikasih makan nasi? Ya, bisa jadi kan? Ada ikan yang makan nasi, bisa jadi toh. Itu tidak ada yang salah. Jadi kita bisa berpendapat juga. Jadi Kalau ayam bisa makan. Oh, ayam bisa, ya jelas ayam bisa. Tapi ikan ini, ikan bisa makan nasi atau makan ubi kayak kita biasa makan, tapi tidak. Pasti ada jenis makanannya. Jadi silakan. Ikan makan apa? Yang kawan piara. Kalau untuk ikan itu ada khususnya punya ini ada yang pelihara di situ. Tapi dia jelas dia pemakanannya ada beli di toko, makanan dari toko. Oh, ikan. Iya. Iya. Toko atau apa ada nama itu. Tapi biasa beli. Iya, biasa beli di Oke. toko. Jadi ada lupa namanya, nama makanan itu di toko. Dari prodi perikanan. Ya. Perikanan dan kelautan. Nah, jadi semua jenis makanannya pasti di toko hewan, bukan di toko manusia.
itu jelas. Toko makanan manusia tidak boleh. Nah, jadi kemudian kita melangkah lagi. Jadi itu sudah jelas ya teman-teman. Berikut kita tanya lagi. Iya. Jadi tidak terlepas dari anggaran yang dikeluarkan. Misalnya beli jagung tadi atau yang di toko tadi untuk ayam dari 0 sampai 0 DC kah? Sampai dengan 3 DOC. Sampai 3 atau 4 bulan itu makanan yang dibeli di toko. Misalnya sekali beli, paling tinggi biasa keluaran berapa anggaran? Itu kalau paling tinggi itu per hari satu kali begitu 2 juta lebih. Ya, 2 juta lebih. 2 juta lebih Per hari? per hari. Wih, per hari 2 juta lebih. Ya, Itu kalau beli, tapi kalau dapat makannya tuh satu hari itu 1 karung 50 kilo. jadi sekali beli yang 2 juta ini dia berapa karung? Itu nari per hari, itu per hari. Jadi salah satunya konsentrasi itu dia harganya itu beda-beda sesuai dia punya umur ayamnya. Ya, Jadi dia minimal kepala 400 lebih ya. 1 karung itu. 1 karung 400 lebih. Jadi 2 juta dijumlahkan saja. Nanti dapat berapa karung? Misalnya untuk 1 hari saja dia makannya 1 karung. Jadi hewan yang dipiara Dia kawan dari DOC itu dia naik kan, dia Iya, naik. iya, Jadi bertambah begitu dari Iya. DOC itu bertambah, mungkin yang pertama setengah karung, dia kalau sudah umur dan naik bertambah, dia tambah naik. Iya, makanannya bertambah. Bertambah. Iya. Itu jelas untuk mempercepat kelancaran proses pertumbuhan pada ayam itu sendiri. Iya. Oke. Kemudian jadi untuk pembelian makanan ternak yang ada di sini itu kawan sendiri yang beli atau dari pihak kampus beli baru datang kasih? Saya sendiri dan kami dengan dengan beberapa karyawan. teman, iya. Oh iya. Jadi Sesuai jelas. kebutuhan di sini pakan atau makanan yang ayam habis sesuai kebutuhan kita akan beli. Oh iya. Jadi dari pihak rektorat atau kampus memberikan dana untuk konsumsi hewan makan kepada teman-teman karyawan di sini untuk teman-teman belanja. Jadi pengelolaan keuangan untuk makan ternak itu kawan-kawan sendiri, begitu ya? Iya. Ya, itu jelas. Terima kasih. Kemudian yang berikut. Jadi ini kawan kan dari Papua. Iya. Nah, kawan dari Papua jauh datang ke sini. Jadi ada hambatan kah tidak? Selain kerja di sini, hambatan di kampus. Misalnya tujuan utama kawan datang sini kuliah. Iya. Jadi selain kerja di sini dengan kuliah di kampus, ada hambatan kah tidak? Kadang mata kuliah sudah mau masuk dosennya, tetapi masih sibuk dengan kandang atau terjadi ketabrakan dan lain-lain. Kadang kah tidak? Hambatannya apa-apa saja bisa dijelaskan. Kalau untuk sekarang kan sudah tidak ada masa kuliah. Ya. Setelah masa kuliah mungkin tidak ada hambatan, mungkin ada tapi tidak sampai ini. Ya. Tidak sampai mungkin hambatan sekali atau bagaimana. Oke. Nah, ini di sekarang hambatan yang sekarang dia rasakan itu tidak ada katanya. Tapi kita bisa mundur sedikit ke belakang. Sudah berapa tahun kerja di sini? Di sini sudah hampir 1 tahun hampir 2 tahun. 2 tahun lebih. Jadi setelah melakukan proposal dan hasil penelitian atau sebelum? Sebelum. Berarti di samping melakukan proposal atau penelitian itu kan kerja juga di sini. Iya. Jadi itu yang maksud saya tadi itu ada hambatan atau yang terjadi di situ adakah tidak? Kan sebelum ini proposal sudah masuk bergabung kerja di sini. Ada hambatan. Iya. Salah satunya mungkin kekurangan biaya. Iya. Biaya kampus. Iya. Untuk KKD itu dari KKD gua di sini kemarin. Iya. KKD gua di sini, tapi itu nanti ada bantu dari kampus. Iya. Dari pihak kampus ada bantu. Iya. Dan hambatan itu seperti keuangan, kebutuhan di kampus saja. Iya. Kalau mungkin jam sekian itu tidak ada. Iya. Jadi jelas. Ada tapi tidak terlalu ini. Iya. Tidak terlalu berat lah. Iya, tidak terlalu berat. Jadi tadi disampaikan bahwa yang persoalan utama adalah persoalan finansial. Jadi jelas kita yang berkuliah di sini dan salah satunya teman, dia orang tuanya tidak berada. Maksudnya orang tua bukan dari orang yang
memiliki jabatan tertentu di instansi atau kantor terkait, kantor lain, tetapi orang tuanya petani sama dengan kita semua. Jadi faktor finansial yang membuat teman dia inisiatif untuk terlibat bekerja di sini. Iya. Nah, jadi oke, sampai di situ sudah jelas. Jadi untuk secara otomatis karena faktor itu teman bekerja di sini, biaya kampus bagaimana? Teman masih bayar atau karena teman sudah kerja di sini dibayar oleh pihak kampus? Kalau dia kampus masih saya bayar. Oke, masih bayar. Berarti jelas ya teman-teman, walaupun dia kerja di sini tetapi hanya untuk mengurangi sebagian berapa persen saja, tidak semua. Jadi teman masih membayar biaya kampus dan biaya-biaya lain. Jadi itu sudah jelas motivasi teman masuk ke sini karena faktor finansial. Teman ingin mendapat juga pengalaman baru sambil kuliah dan bekerja. Jadi teori diimbangi dengan praktek. Jadi teman sudah kerja. Jadi setelah teman bekerja di sini kurang lebih 2 tahun ya, menjelang 2 tahun. Iya. Kurang lebih menjelang 2 tahun, motivasi atau cerita yang baik teman dapat di sini di laboratorium lu tadi Laboratorium lapang terpadu. lapang terpadu ya, saya lupa, maaf. Laboratorium lapang terpadu ini motivasi yang baik atau cerita yang baik untuk teman bisa sampaikan ke teman-teman di luar sana. Misalnya kami yang ada di sini di asrama atau teman-teman yang di luar dari kota ini, motivasi untuk teman-teman mahasiswa Papua yang merantau ke luar daerah kuliah, yang ingin kuliah tapi sambil bekerja, itu apa motivasinya bagaimana? Jadi motivasi hal baik yang teman bisa bagikan, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin Ini motivasi ya, jadi teman balik ke sana baru sampaikan supaya bisa didengar, bisa diambil hikmahnya. baik. Boleh merokok juga boleh. Baik, terima kasih untuk motivasi dari saya untuk teman-teman di asrama bahkan di luar Yang merantau di tempat yang lain. merantau di luar Papua atau di mana pun berada. Mungkin sesuai dengan saya hadapi. Ya, Mungkin untuk teman-teman yang di luar atau di asrama, mungkin yang pertama kita harus pergaulan itu yang utama. ya pertama pergaulan. Ya. Dengan yang kedua mendekati sesama antara satu sama lain. Ya, itu masuk pergaulan masuk. Iya, Mendekati. Ya. pergaulan. Nah, kemudian Lalu kita harus berbaur dengan dosen atau pihak kampus dan atau lain sebagainya supaya untuk nasi kami perjalanan atau untuk bagaimana ke depannya bagaimana itu kita bisa melalui mereka kita bisa dapat apa kita harapkan itu bisa motivasi, pengalaman. dan yang salah satunya pengalaman kita Ya. pengalaman motivasi Ya. pengalaman dan apa lagi Ya. Jadi motivasi dari kawan tadi sudah disampaikan dengan bergaul, berinteraksi sosial terhadap terbuka kepada semua. Kemudian yang kedua, di mana kita menimba ilmu atau kita terikat dalam satu perguruan, kita mendekati dosennya ya. Iya. Mendekati dosennya, mendekati pihak-pihak terkait untuk bagaimana kita terus menggali kita punya ilmu pengetahuan dari bidang kita. Kemudian juga untuk mempercepat hal-hal yang bisa menghambat kita dalam perkuliahan ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman mungkin selebihnya ada, tapi nanti akan kita ceritakan di berikut. Kemudian jurusan pertanian. Jadi teman ini sudah masuk fakultas pertanian. jurusan peternakan. Jurusan peternakan. Jadi ada beberapa mahasiswa Papua yang kuliah di jurusan yang sama. Ada 4 orang ya. Ada 4 orang. 4 orang. Ya, tetapi hanya teman yang memilih untuk istilahnya yang orang biasa sebut keluar dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman untuk bagaimana bekerja sambil kuliah. Jadi itu hebat. Kita bisa angkat topi untuk dia, teman, karena kita semua, saya juga termasuk, kita merantau dari Papua. Merantau dalam artian kita ingin mendapat pengalaman yang baru, kuliah di tempat yang di luar dari zona nyaman yaitu Papua.
dalam artian zona nyaman dekat dengan keluarga maksud saya, dan kita merantau keluar jauh dari orang tua, itu bisa menjadi kita yang kuliah juga tetapi tidak seperti teman dia yang kerja sambil kuliah. Jadi ini memang pengalaman yang luar biasa. Teman dia bisa bekerja, kemudian bagaimana ketika dosen-dosen atau rektor jadi ini ada yang pernah mengganggu juga. Teman-teman Papua di Gorontalo tuh biasa sebut kawan sendiri tuh rektor Universitas Muhammadiyah. Itu biasa orang sebut. Jadi coba biasanya toh ada telur ayam yang mau dibeli kan tidak, coba telepon ke rektor Universitas Muhammadiyah yang ditujukan ke dia rektornya. Jadi ini kan tidak boleh satu kampus rektor dua. Jadi itu bagaimana komplain dari kawan untuk menjelaskan itu, silakan. Rektor ini rektor. Nah jadi silakan jelaskan. Kalau untuk sesuai kalau yang itu mungkin kalau mungkin ini panggilan atau apa saya itu mungkin begitu, tapi saya bukan rektor, saya mahasiswa. Oh ya jelas. Ya, beliau sudah jelaskan bukan rektor, tapi rektor untuk bahasa sini baku sedu, rektor untuk bercanda. Iya. Julukan, nama julukan, mau bilang dia pegawai salah-salah, mau bilang dia mahasiswa salah-salah, mau bilang dia dosen salah-salah, jadi orang sebut rektor yang punya laboratorium lapang terpadu itu. Jadi sudah jelas beliau rektor hanya disebutkan untuk candaan, tidak serius. Karena ini lagi yang untuk ini kampus Muhammadiyah ini juga yang pertama mahasiswa Papua yang yang pertama masuk di Muhammadiyah ini saya. Oke, jadi itu clear. Jadi yang pertama kali masuk Papua, yang pertama kali masuk berkuliah atau berstudi di Muhammadiyah ini, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dia juga. Saya. Jadi pantas dibilang rektor. Dalam artian untuk bercanda. Jadi pantas dia orang pertama yang injak dan dilanjutkan dengan banyak teman-teman. Sekarang mahasiswa Papua sudah banyak. Sudah banyak. Di atas dari puluhan. Iya. Jadi selama teman kuliah di sini dan bergaul, pengalaman yang sudah disampaikan tadi, hal baiknya bergaul dengan masyarakat, dengan dosen, dengan pihak kampus, teman bekerja sambil ini, kemudian di sisi lain berinteraksi sosial dengan masyarakat setempat. Pendapat mereka tentang teman seperti apa? Mereka bilang, kawan ini orang Papua baru kerja sini bagaimana? Atau kawan dosen atau bagaimana? Atau hal apa yang orang bisa sampaikan? Jadi mungkin positifnya, misalnya orang bilang kamu hebat atau apa? Kalau untuk itu, kalau untuk warga atau masyarakat atau di sini, mungkin orang cuma kasih sponsor atau kasih semangat begitu mas. Kasih Oke, sponsor dorongan, motivasi untuk tetap semangat. Jadi itu jelas. Jadi kemudian satu pertanyaan lagi. Misalnya dalam satu hari ayam petelur menghasilkan telur berapa bak? Bak. Ya, bak. Nah, jadi total penghasilan ayam petelur dalam satu hari berapa bak? Itu kalau ayam dia jumlah ayam semua itu ada dua umur. Ada yang satu, yang pertama ada yang baru masuk, ada yang merokok dulu. Mulut kering itu. Dia lupa tertekan. Ya, santai. Terima kasih. Siap. Monggo. Tunggu merokok dulu baru nanti lanjut. Siap. Kau lagi merokok boleh? Halo. Saya masih dalam masa penangguhan. Sudah istirahat dari merokok. Nah, jadi ini hanya bungkusan, bukan promosi, tapi sebenarnya ini harus di sana. Sponsor apa itu? Kalau minum kopi. Iya. Oke. Nah, jadi ayam petelur maksudnya itu bahasa di sini, bahasa pasaran di sini di Gorontalo. Jadi kalau di Papua ayam yang bertelur, atau bahasa Indonesia normalnya itu ayam yang biasa bertelur. Jadi satu kali bertelur. Iya, maksudnya bertelur, tapi petelur itu bahasa logat sini. Nah, ayam petelur itu bahasa logat atau dialektika yang ada di sini, yang biasa digunakan. Tapi yang normalnya itu ayam yang bertelur.
kan ada ayam yang tidak bertelur, itu ayam jantan. Ya, jadi ayam jantan tidak bertelur jelas. Kemudian ayam yang bertelur pasti betina. Nah, jadi yang bertelur itu perharinya panen biasa berapa bak? Ayam petelur, Ya, bukan betelur. ya itu. Ayam yang biasa bertelur, ayam petelur. Ya, Betelur, sama. bertelur kalau bertelur berarti udah sebentar Nah, bertelur. prosesnya. Ayam petelur. Itu nama ayam petelur itu. Iya. Itu kalau 1 hari itu dia yang pertama punya jumlah ayamnya itu 1.500 ekor. Ayam yang ada. Iya, yang masuk. Oh, yang dari, masuk ya. dari DOC. Ya. Nah, sebagian berapa ratus sudah mati, ada sakit. Oh, jadi yang masuk pertama dari DOC ayam apa dari 1.000 lebih. 1.500. 1.500. Kemudian berjalannya waktu proses pemeliharaan ada yang mati. Iya. Ah, kemudian Ada mati sekitaran 300-an lebih. ya Yang ada di sekarang 1.200 lebih. 1.200 lebih. Jadi dia kalau per hari pendapatan per harinya itu ada sampai 35 bak. Hmm. 35 bak Iya, per hari. per hari. Iya, berarti dalam satu bak berapa butir? 30, 30 butir kali 30 bak. 35. 35 bak Iya, satu hari. satu hari. Wih, luar biasa ini. Jadi itu teman-teman jelas, ayam petelur tadi menghasilkan telur dalam satu hari bisa mencapai 35 bak. 35 rak yang kotak itu dengan total jumlah satu bak 30 butir. Jadi tinggal dikalikan satu bak 30 butir, 30 kali 35 berapa itu? Teman-teman hitung sendiri. Lanjut. 35 bak. Dia Iya. itu masa dia punya masa umur dia petelurnya itu 2 tahun. 2 tahun. Bisa sampai 2 tahun itu sudah tidak bisa produksi lagi. Oh, Jadi kalau sudah tidak bisa produksi, dia induknya bisa jual lagi kembali. oh. Jadi induknya dijual untuk Induknya dijual lagi, telurnya dijual. Jadi dua-dua hasilnya dua-dua ada. oke. Jadi masa bertelur dia minimal 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi dari situ tidak akan berfungsi sistem untuk memproduksi atau bertelur nanti. Oke. Kemudian kan ini sudah 35 bak Iya. hasil per hari. Jadi 35 bak ini dalam satu bak 30 butir dikasih ke kampus, dikasih ke rektor atau dijual? Dijual. Dijual ya? Dijual. Ya, dijual. Nah, hasil dari penjualan itu sesuai per bag itu sesuai harga telur yang Pasaran. seluruh ini Gorontalo semua kan sudah ada. ya, Jadi sesuai kada apa kandang-kandang yang terbesar, ya, yang terbesar itu sesuai harga pasaran, harga di situ. Kalau di sini disesuaikan. iya sesuaikan. Kalau di sini biasanya itu kadang dia turun harga telur, kadang dia naik. Ya. Jadi kalau macam bulan-bulan puasa lebaran begini itu dia naik. Di sini sementara saya jual 50 Satu bak. satu bak. Oke. 50. Ada yang kecil-kecil 35.000. Ya, 35.000. 35.000. Sampai 50 sampai 52, 53 sesuai ukuran telur. Jadi hasil penjualan itu penghasilan paling tertinggi biasa pegang berapa? Maksudnya biasa kantong uang berapa? Dalam apa penjualan itu? Sesuai pesan. Oh, sesuai pesanan. Jadi berapa sesuai pesan orang beli. Oh, berarti di sini teman-teman menjual itu tidak langsung diantar ke pasar, tetapi pesanan ya? Pesan. Jadi Macam ada di dari pihak rektor. Omar, macam di Omar, Iya. Alfamart, Ya. baru masang Sarore. Itu langganan-langganan. yang Oh, biasa. langganan. Ada langganan tetap ya? Iya. Oke. Jadi mereka pesan tinggal antar. Iya. Jadi ada di sini sistem penjualannya ada sistem langganan, yaitu langganan tetap, dan ada yang tidak terikat, yaitu penjual sesuai pesanan. Nah, jadi kalau total jadi penjualannya tidak satu hari langsung habis, jadi tergantung pemesanan ya. Tergantung. Nah, kemudian untuk total misalnya biasa kalau dijual pendapatan paling tinggi berapa? Pendapatan paling tinggi itu
2 juta lebih atau hampir sampai 3 jutaan Iya. per hari itu. Iya, itu satu kali pemasaran itu ya. Iya. Iya. Itu pun Jadi itu sesuai pesanan. iya kayak sesuai- tadi sudah sesuai pesanan sampai habis itu. Iya. Nah, kemudian di sini kan ada juga kambing, ada juga sapi. Jadi sapi dan kambing ini, sapi yang menghasilkan susu atau bukan ya? Bukan untuk dipotong ini. Oke, berarti ya itu berarti kalau Ada tadi sapi ayam, susu. kalau tadi ayam petelur, kalau sapi tidak ada, sapi petelur tidak ada. Nah, itu Pemotong, jelas sapi pemotong. Oh iya, sapi pemotong, sapi pedaging. Jadi Tidak ada sapi pendaging, ayam maksudnya pendaging. kita malah. samakan dengan P saja. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekali jual sapi kalau paling besar di sini biasa tembus berapa? Paling besar di sini tuh sampai kalau paling besar tuh sudah sampai 20 atau 25 begitu. 20 atau 25. Iya. Itu sapi yang besar. Yang besar. Nah, jadi kebanyakan sekarang kalau tidak salah kandang lagi sepi. Jadi sapi dijual bulan Lebaran ya. Iya. Hampir rata-rata Lebaran ini sapi dipanen semua. Oke. Kemudian tidak jauh beda dengan kambing. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Jadi kambing juga dijual dengan harga, kadang biasa jual berapa? Kambing itu kalau sesuai dia punya umurnya, Ya. sesuai body badan atau umurnya. Ya. Tapi dia di atas dari 2 jutaan di atas. Ya. Kalau sapi atau kambing kalau ikut piknik itu harga mungkin ini di atasan Jadi, berapa ya? itu sudah disampaikan ya, sistem penjualan sapi atau kambing sesuai dengan umur tahunnya. Jadi misalnya dia besar, harga penjualan sekian-sekian. Jadi kita sudah dapat ujungnya. Kemudian dari tumbuhan tadi kan ada beberapa jenis yang dikelola di sini. Jadi tumbuhan, kita ke tumbuhan dulu. Tumbuhan agrikultur ya. Itu ada beberapa jenis tumbuhan. Misalnya rica, tomat atau apa? Tumbuhan di sini ada beberapa tumbuhan, ada tanaman-tanaman untuk konsumsi dan Iya. ada tumbuhan tidak konsumsi. Ya. Jadi misalnya di sini Tumbuhan yang konsumsi misalnya jagung jagung ada di belakang sana, ya, rica. rica, Ya. Tapi rica bukan untuk binatang ya. Tidak boleh. Nah, lanjut. terus buah-buahan Buah-buahan ya. seperti naga, Iya, buah buah naga, naga, kelapa, kelapa, Iya. mangga, ya, mangga ya. baru ada beberapa buah-buahan lagi tapi Iya, Buah merah tidak ada. buah merah nanti besok saya tanam ke apa ya? boleh. Nah, kemudian yang Pisang ini iya, pisang juga. Kemudian yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia itu rumput-rumput untuk makanan binatang itu sendiri ya. itu rumput gajah, Rumput gajah. Atau kalau bahasa kita, bahasa Lani, bere. berewak. Atau berewak itu dia punya batangnya, tapi berengga. Itu enggak. Ya, berengga. Daunnya. Oke, lanjut. Apa lagi? Nah, itu konsumsi untuk konsumsi binatang. Nah, kemudian kita lanjut ikan. Ke ikan. Jadi ikan ini untuk diperjualbelikan juga atau dikonsumsi? Perjualbelikan juga. Oke, diperjualbelikan. Tapi kalau ikan itu mungkin ada dari ini. Itu ada yang rawat Ya. sama untuk kampus juga, cuman ada yang rawat itu ikan. Ya. Jadi itu usaha dari fakultas. Tidak termasuk dengan kami BUMK. Tapi Ya. tetap dari kampus di sini. Itu ke usaha ikan kolam itu dari fakultas. Oke, berarti ikan ini tidak terikat dengan BUMK tadi, Badan Usaha Milik Kampus, yang dinaungi oleh laboratorium lapang terpadu. Tetapi kolam ikan sendiri milik prodi perikanan. Perikanan dan kelautan. Perikanan dan kelautan. Jadi ada jurusan dalam Fakultas Pertanian, ada jurusan Dulunya itu fakultasnya pertanian, tapi karena volume mahasiswa kurang, makanya sekarang dirubah lagi, gabungkan lagi menjadi Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi. Di dalamnya berapa jurusan?
Itu ada berapa Perikanan, perikanan, peternakan, agribisnis, agribisnis, baru sistem informasi, geografi. geografi. Jadi kurang lebih ada 6 lebih ke atas. Jadi yang tadi sudah disebutkan 6 dan ada beberapa lagi jurusan. Jadi itu di dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Iya. Nah, jadi harapan daripada teman setelah bekerja di sini sudah cukup lama, hampir 2 tahun, dan pengalaman yang bisa dipegang oleh teman sebagai pekerja dan juga sebagai mahasiswa yang aktif pada jurusan peternakan, yang akan teman pegang untuk bawa pulang. Contohnya yang bisa teman lakukan apa-apa saja. Misalnya teman pulang ke kampung, hal yang baik di sini untuk dibawa, budidaya ternak, budidaya babi atau ternak umum, babi, ayam atau apa. Mungkin kalau saya pulang di sana, kalau saya jadi orang, rencana atau cita-cita itu membangun peternakan. Ya, Peternakan itu salah satunya ayam. iya, ayam. Jadi hasil pengalaman atau yang didapat di sini, teman ini berinisiatif, misalnya pulang mendapat modal atau mendapat sedikit bantuan, misalnya dari usaha teman sendiri, akan sudah berpengalaman di sini, sudah mendapat sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara berternak dengan yang baik. Makanya teman berinisiatif untuk pulang akan mencoba untuk membangun ternak ayam di kampung halamannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi hal yang paling berat selama teman kerja sini apa? Misalnya teman-teman ada yang libur libur lebaran sekarang. Jadi ada yang pulang, baru sisa teman sendiri di sini. Lingkungan yang besar ini teman kendalikan sendiri atau bagaimana? Hal yang paling berat, yang paling teman kadang merasa bagaimana, capek atau apa? Nah, yang jelas capek. Ya, capek jelas, itu utama pasti. Hal berat mungkin karena beberapa jenis hewan yang ada di sini, makanya Ya, jelas capek. Itu karena untuk kerja, untuk kasih makan, Ya. kasih minum, benar. dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, membeli bibit atau bibit yang sudah ada di sini dikembangbiakan juga. Tidak, beli. Oh, beli. Iya. Jadi untuk mendapatkan bibit ini susah atau bisa diakses dengan mudah? Mudah, karena Mudah. ada kantor atau perusahaan Bibit ayam. ya, peternakan itu Oh, ada. oke. Ini dari Jakarta, kan dari Jawa ya kirim. Oke. Oh, berarti mudah. Oke. Jadi selain memberi makan kepada semua hewan, hal paling sulit lainnya apa lagi? Misalnya pembersihan lingkungan. Kalau yang sulit itu yang seperti itu, yang pembersihan lingkungan, yang kotoran-kotoran atau pembersihan Ya. itu yang Kompos ya, Iya. kotoran dengan atau yang binatang. paling sulit juga itu campur pakan. Ya, campur pakan. Ya, pakan. campur makanan yang tadi Campur dari beberapa makanan jenis itu dicampur. Sulit itu, juga itu yang ya. sulit juga. Oke. Ya, jadi selama teman di sini, misalnya ini kan pagar tidak terikat ya. Iya. Ada pagar beberapa yang bolong, yang lubang, itu mengganggu atau tidak? Kan biasanya ada juga pencuri yang masuk ingin mencuri ayam, mencuri binatang atau apa. Jadi selama teman di sini bekerja, sering mendapat orang ada yang ingin mencuri di sini atau tidak? Kalau untuk saya, selama saya di sini tidak ada orang mencuri. Oke, berarti jelas masyarakat di sini dalam sistem kehidupan mereka, dalam sistem bersosial mereka, yang namanya pencuri jarang ditemukan. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa lingkungan laboratorium ini tidak terpagari dengan baik. Ada beberapa pagar yang bolong atau lubang, tetapi tidak ada pencuri satupun yang masuk mencuri. Padahal ini lapangannya luas, dia punya laboratorium ini. Oke, jadi mungkin dari hal yang paling sulit yang tadi sudah disampaikan, yang dialami oleh teman,
kemudian hal baik yang menjadi motivasi mungkin tadi sudah disampaikan, yaitu bergaul dengan sesama manusia dimanapun kita berada, dan selagi kita misalnya kuliah bergaul dengan pihak akademik, kemudian bekerja dengan serius, sungguh-sungguh bekerja dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi mungkin itu singkat wawancara kami dengan teman kami, karena selama kami di Gorontalo jarang-jarang kami bertemu dengan teman-teman yang dari Papua, tetapi juga teman-teman yang dari luar Papua yang bekerja di badan usaha milik kampus sambil kuliah dan sambil bekerja. Jarang-jarang, hanya beberapa, dan itu langka. Jadi membuat kami tergerak untuk mewawancarai. Oleh sebab itu, hal yang baik dari wawancara ini, teman-teman yang menonton video ini bisa ambil hikmatnya, bisa mengambil hal positifnya, tetapi yang tidak baik mohon dimaafkan, yaitu kekurangan dari kami. Untuk itu, untuk perbaikan ke depan, mohon untuk bantuan, dukungan, ikut memberikan komentar, masukan, dan dorongan kepada kami supaya tetap kami berjuang untuk memberikan video-video menarik di video selanjutnya. Jadi saya Dani dari Anwenda Channel YouTube. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan mengundurkan diri untuk video pertama kami. Sekian, terima kasih. Selamat sore untuk teman kawanak. Jadi sekian wawancara kami pamit undur diri, permisi. Yes. Invisible.